pekerjaanmu sing halal, kowe sing sehat. Murid kene buntut ora bakal tok lalen. Aja kelalen ngibadah ya. Itu saja yang selalu saya sampaikan. Aja kelalen doni sampai takon, Bu, kulo sing guni sembayang madhep iki harus kan madhep kiblat. Ribut temen kok madhep ngendi? Kapal menggo kok ora usah menggo. Ya Joni ya para. Itu betul tanya Joni kalau nggak percaya. Bertahun-tahun intens selalu. Ibu untuk kapan pulau Bu biar kerja di darat. Alhamdulillah sekarang sudah terpenuhi kerja di darat. Ya dimanapun saja yang namanya bekerja mau sama saja. Kerja ke ya kesel ya para. Kesel mau oleh duit, mau rezeki ya kesel istilahnya seperti itu. Nah ini hanya salah satu dari sekelumit cerita bahwa tujuan utama yang selalu ditekankan oleh almarhum adalah bocah-bocah menjadi anak-anak yang soleh-solehah, berarti yang berakhlakul karimah. Suksesnya kalian semua ketika kalian menjadi anak soleh-solehah, berakhlak karimah, itulah suksesnya. Ada di apa saja kan sesuai bakat dan minatnya. Mbah Makmun orang pernah kan nakokne ring kowe ben lulus, kowe siki sekolah kan ora, kowe siki ngapa kegiatane? Mbah, kula mondok alhamdulillah. Mbah, kula sekolah alhamdulillah. Mbah, kula kerja nang Jakarta alhamdulillah. Tapi di alhamdulillah supaya dimanapun kalian berada, utamanya adalah menjadi orang yang soleh-solehah, berakhlak dan bertakwa kepada Allah Subhanahu. Ya kayak sekolah meninggal. Apa tuh takwa? Takwa kan nglakoni perintah karo ninggalaken larangan. Nah, itu tujuannya. Sehingga alhamdulillah kita bisa bertemu begini juga berkat dari kerja keras beberapa teman kita yang pokoknya jadi panitia. Jadi walaupun saya sebagai guru kalian selama ini selalu intens japrian nang Facebook, saling komunikasi dan lain-lainnya. 4 tahun terakhir sejak ada WA, ada grup alumni SMPNU. Tapi alumni kawit tahun 89 sampai tahun wingi 2019 kan akeh sing ora pada kenal. Aku sih karo siapa ya? Itu dan nah akhirnya 2 tahun terakhir saya calling beberapa anak Yuca pada gawe grup khusus tadarus Ramadan ya. Tahun kemarin saya membuat grup tadarus Ramadan tok japri ini loh. Yo kudu ijik-ijikan lho ya. Tok japri ini aku kepengin gawe tadarus Ramadan gelem melu apa ora? Anak sing jawab, "Siap, Bu." Anak sing jawab, "Bu, kula melu tadarus, tapi HP-ne ngeblank." Waktu itu HP-nya Mbak Bibo kurang ganti, Bu. Aku lo jaluk rong jus, Bu. Tapi aku laporin emang ibunya ya. Pokoknya kabeh terlayani. Akhirnya tahun yang lalu, ini sebagai informasi kepada yang penyelenggara sekarang, kita sudah punya grup tadarus, wonge ora akeh, tapi sudah ada 90 siswa ya, yang bergabung kenapa tiga apa namanya 3 putaran loh. Ya ora ya 90 dijawabnya kan saben putaran yang melu. Kira kan gue provokator. Jadi putaran pertama nomor saya selanjutnya tertawar-tawarkan. Nah tahun kemarin pun ini Ramadan kemarin juga melanjutkan tadarus Ramadan kemarin karena waktunya mepet jadinya hanya satu apa ya Mbak gini ya, bukan putaran ya, tapi ini 1 juz ada yang membaca 3 orang. Saya bilang, nah 1 juz 3 orang aja bagi-bagi, niati masanya sejus-sejus. Jadi walaupun hanya satu grup itu, insya Allah sama saja kita mengkhatamkan ada 2 ya, ada 2 lebih maka karena apa 1 juz tidak ada yang hanya 1, ada yang 3 orang, ada yang 2 orang. Nah berarti khataman Al-Quran dan kita salah-salahnya apa ya Zoom meet pas tadarusnya rampung doa hotel doa. Nah untuk itu
pada kesempatan ini saya selaku orang yang dituakan lah ya, Yayasan Nusra Papan NU, yang pertama menyampaikan ucapan terima kasih sekali kepada kalian semuanya, baik yang hadir maupun yang belum hadir, atas terselenggaranya kegiatan ini. Semoga kegiatan ini semakin mempererat persaudaraan kita, meningkatkan semangat kita bersama-sama dalam rangka melanjutkan estafeta perjuangan SMP NU Cipari. SMA singkat mutan nembangnya para? Hah? Siki diganti saire, ajak kami siswa-siswi, kami alumni. Kan biasanya nyanyinya kayak ya, kami siswa-siswi, ya? NU Bunga Harapan Bangsa. Sekarang jangan siswa-siswi, alumni. Kami alumni SMP NU, kan tetap Bunga Harapan Bangsa, Mbok. Terus gimana lagunya? Kami siswa-siswi SMP NU Bunga Harapan Bangsa, semangat pengabdian kita, siap jihad bela agama. Salah ya? Salah, itu siapa nyasikin mutan lagunya? Alumni muda itu Mas Rohman katanya. Ayo, kemutan apa? Sing terakhir, syairnya adalah istilahnya, jiwa kami hanya untuk mengabdi, gitu kan ya? Nah, masih ingat? Dicoba? Ayo jajal bersama-sama. Jiwa kami hanya untuk mengabdi, tuk 2, 3, kami alumni SMP NU Bunga Harapan Bangsa, semangat pengabdian kita, siap jihad agama, sadar demi hari depan nanti, berjuang berbakti. Begitu bukan sih? Bukan ya, ini bagaimana? Guys, kalau demot-demot, coba demot, bukan begitu. SMP NU nama kami, aman dan sendiri. SMP NU nama kami, kan baktikan diri dengan niat suci, jiwa kami hanya untuk mengabdi berbakti. Dan sudah kan pada ketemu ya. Itulah judulnya adalah demikian ya. Jadi selama ini kami dari Yayasan Al-Islam Cipari menyambungkan apa yang disampaikan oleh Bapak Karim Effendi. Kenapa Cah? Kenapa Yayasan SMPNU jenenge Yayasan Al-Islam? Waktu itu belum ada LP Ma'arif aktif. LP Ma'arif itu belum eksis. Kantornya LP Ma'arif masih di Maos, nangari umai anggota, ketuanya Pak Mahrom waktu itu Pak Maknum ya paham banget. Sering beli buku Ma'arif ke Maos, naik kereta kereta Roya Banjar. Intinya itu belum eksis, belum banyak yayasan-yayasan. Nah, karena dulu almarhum berjuang mendirikan SMP Al-Hidayah ya, kemudian melanjutkan Al-Islam, kemudian membuat yayasan hampir sama dengan Yayasan Al-Islam. Sebenarnya yayasan bukan SMP Al-Islam, tapi yayasan di bawah Nahdlatul Ulama, karena waktu itu memang belum ada yayasan-yayasan yang langsung bernama NU. Nah, sehingga Yayasan Al-Islam itu menaungi SMP NU Cipari, kemudian TK Masitoh Cipari, mohon maaf ini yang di daerah Cipari, TK Masitoh Cipari itu di bawah naungan SMP NU Cipari. TK Masitoh didirikan oleh Muslimat NU Cipari, dikelola oleh Muslimat NU Cipari, dan milik penuh Muslimat NU Cipari. Kami menaungi secara izin operasional saja, karena waktu itu TK hanya ada di Sidarja, TK Muslimat Sidarja, manggone nangaring gedung dakwah gue diwehi wakafe
orang tuanya Pak Haji Muslim, guru SMP Al-Hidayah. Karena nangaring kene sekolah Sidarja angel, bocah TK numpak angkot jembian suwene ngepol, maka Cipari mendirikan. Tapi bukan cabang Sidarja, ini mendirikan berdiri sendiri. Karena waktu itu ketua MPC NU-nya almarhum bapak saya yang mengelola di Sidarja juga Muslimat Sidarja, maka Muslimat Cipari cara-caranya derek iki lho Cak. Derek minta dinaungi izin operasionalnya dari Yayasan Azhar. Kenapa? Karena belum ada Yayasan Muslimat, belum ada Yayasan Ma'arif, belum ada. Sehingga mohon titip untuk kelanjutannya. Yayasan Al-Islam menaungi TK Masitoh adalah dalam hal izin operasional. Rumah tangganya penuh hak dan kewajibannya Muslimat NU Cipari. Kami tidak pernah meminta apapun, tidak pernah mengambil apapun, gitu loh. Syukur-syukur kita bisa memberi, begitu ceritanya. Jadi jangan ragu-ragu, lingkungan Cipari nanti kalau punya anak cucu sana sekolah nang TK Masitoh Cipari. Intinya seperti itu. Kenapa menyambungnya di situ? Biar tidak terjadi miskomunikasi. Duh, masa TK Masitoh yayasannya Al-Islam? Bukan itu. Karena dulu tahun 90 urung anak LP Makari. Jadi ini SMPNU gawe yayasan sendiri. Maka SMPNU bunyinya Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Yayasan Al-Islam Cipari. Sama di tempatnya Pak Jamur juga sekarang begitu. Pak Jamur punya yayasan, dia mendirikan sekolah sama. Lembaga Pendidikan Ma'arif Yayasan Al-Apa itu begitu. Sehingga ini menjadi informasi bagi kita. Oke ya. Nah, anak-anakku sekalian dan teman-teman ini nanti budain juga biar Mbak Siti, Bapak Ibu guru yang rawuh nanti pas acara temu kangen mereka supaya menyampaikan ya bercerita rame-rame kemutan zaman mian kan seperti itu ya. Nah, kembali ke SMPNU Cipari yang dulu yayasannya almarhum bapak saya, kemudian bapak meninggal, dilanjutkan oleh Pak Husein Jabidi. Pak Husein Jabidi juga meninggal, begitu loh. Sekarang belum diganti karena mengganti struktur kepengurusan itu anggar cara finansial itu menghabiskan uang sampai 5 juta kan ya. Tapi karena kita di notarisnya masih saudara, waktu itu kita ngasih sekian, diinfakkan kembali ke kita. Itu pernah, tapi kita tetap bayar seperti itu. Nah, almarhum Pak Jabid sedok, kita masih tetap melanjutkan. Nah, siapa yang akan melanjutkan lagi? Ya kita bersama kalian semuanya. Kami mohon, silahkan berperan aktif untuk bersama-sama membesarkan dan melanjutkan estafeta perjuangan ini sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing lagi loh maksudnya loh. Sing punya bakat keilmuan, misalnya Mas Barkas ini dari ngerti tilawatil Qur'annya bagus, silakan nanti di pondok, di sekolahan, di program. Karena apa? Di sekolahan pun kan ada selalu lomba MTQ, lomba MAPSI di mana ada tilawatil Qur'an. Yang lain juga demikian. Yang putra-putrinya sudah sempat dititipkan SMPNU. Bapak Jia bangsanya apa ya? Ya. Cung. Mas Mujahid kelas 9. Ya, matur nuwun alhamdulillahirabbil alamin. Umpamane sing urung, ya ora apa-apa. Silakan berjuang di bagian yang lainnya. Mungkin karena lokasinya tidak dekat, mungkin karena ada pilihan lain. Tapi yang pasti bergabunglah bersama SMPNU dengan satu tujuan, ngendikane Syekh Hasyim Asy'ari, sapa wonge kang gelem nguri-uri ya. Gelem berjuang maring NU apapun itu namanya, apa SMP-nya, apanya, lembaga apapun, masyarakatnya, masjidnya, insya Allah suatu saat akan dikumpulkan sebagai santri beliau. Dan yang menjadi santri beliau dijanjikan oleh beliau sebagai seorang ulama besar akan didoakan nantinya husnul khotimah. Amin. Allahumma. Gue tok janjane tak sebenarnya sih diinginkan oleh Pak Makmun, tidak yang lain. Ternyata SMPNU Cipari walaupun dari dulu ya muridnya seimbang-imbang saja. Hanya pernah pas periode saya
2 periode tahun apa ya, apa 3 tahun muridnya AB-AB. Pernah ya, ada yang mengalami kelas AB-AB ya? Pernah ya? Enggak udah pernah seperti itu ya, mudah-mudahan suatu saat. Nah, sekarang bertambah pondok pesantren seperti disampaikan. Kenapa SPNU gawe pondok pesantren cah? Men bocah sekalian karo ngaji. Jane pondok pesantren itu sekali dunia. Siapa sih sekarang Karangreja siapa? Karangreja ada enggak? Oh belum ya. Sejak dulu ada Risyanto dari Karangreja, kemudian adik kelasnya Risyanto sampai 3 tahun itu terkumpul 11 anak, maka yang sekarang menjadi ruang kepala sekolah itu dulu adalah ruang santri putri. Bocah lanang yang nang kenaris. Itu sudah dimulai sampai bocah Karangreja yang waktu itu ngajinya paling nembe Al-Quran mulai, Eni, Tri dan lain-lain. Di SMPNU difasilitasi untuk ngaji Quran sampai akhirnya mereka lulus SMPNU dan mereka mengikuti khataman atau khotmil Quran. Kayak mau tak diring-iring awan-awan apa baca khataman temenanan. Nah, sehingga perkembangannya karena tuntutan zaman SMPNU mengembangkan pondok pesantren, di mana pondok pesantrennya ya untuk siswanya SMPNU, ya juga untuk umum. Nanti kita akan mengembangkan lagi, mungkin ada bidang tahfidzul Quran, gitu kan? Alhamdulillah, saya tadi lihat Mbak Nael sama Mbak Sapayan dari Serang ya. Mbak Ati mana? Coba, coba kepengen cerita. Ada, itu di belakang ya, santri lah, alumni sing lulusan anyar sikilah. Itu adalah alumni SMPNU yang alhamdulillah atas dukungan SMPNU akhirnya ya dukungan, motivasi, terus pengarahan, pengen sekolah dia, akhirnya alhamdulillah mereka sudah menghafalkan Al-Quran bil ghaib 30 juz alias sudah hafidhah. Amin ya robbal. Mudah-mudahan nanti nyemrambahlah hari kita semuanya. Jadi kita kali SMPNU suksesnya apa? Allah pernah. Sing sukses kerja anak, sukses sekolah anak. Mbak Siti, biyen muridnya masih jadi banyak Mbak Siti bisa kan SMPNU ya. Sekarang sudah menjadi guru di MTS Purwasari ya. Dan sudah sertifikasi ya. Sudah sertifikasi dan sudah impasi. Ditakon lah, impasi apa sih kemana? Sing anak sukses maning nang Jakarta nang Facebook. Waduh, tak komen. Ya Allah, kowe naris teman Yudi mana sekarang? Yudi Aring Cigatel apa Sukuaka ya? Ya, itu di Jakarta itu jadi ini apa? Bakul minyak ayam apa mie goreng maksudnya ya? Enggaknya apa ya? Itu bukan itu ya? Wahidin. Siapa di Wahidin tak tahu dah? Tidak ya? Itu kalau satu kali apa namanya? Masak itu untuk 20 porsi dan sehari bisa ya Allah, aku ya alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya kadang-kadang sing laris kok sing pada bener ya. Itu aja endingnya. Kenapa? Pesanan almarhum adalah siswa-siswi SMPNU menjadi anak yang soleh dan solehah, berakhlakul karimah, beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sing suksesnya nang aring karir kaya Nur Hidayatullah di angkat ora? Salah mawon mau berangkat ke Belanda. Oh, arep mangkat ke Belanda, alhamdulillah. Jadi bukan pamer dia sukses, tapi kesuksesan kita itu warna-warna loh, maksudnya loh. Warna-warna, dia senengnya di dunia akademisi ya. Sampai maaf. Deweke nek ketemu aku, wis kemutannya gede bae. Aku nek ketemu buahan kemutan daftar SMP itu dilemboni nang ibune. Citane. Bukan tidak diterima di SMP negeri, sengaja ibunya memasukkan ke SMPNU. Guling lemboni, kok ora ditambah negeri nong? Kok sekolah SMPNU bae. Ibune njujugna ijazah nang jero, si enong nang teras nangis nang lawan guling-guling. Ibune dicelengi. Siki nembe merasakan, alhamdulillah Bu, berkah saya nangis, ternyata adalah ya terpakai. Ada ilmu yang bisa diambil selama sekolah di SMPNU, terutama adalah ilmu-ilmu keagamaan. Allahumma
Nah, wis sinali Belanda. Sing siki lagi jadi bakul ini goreng apa ya? Satu kali masak 20 porsi. Ya alhamdulillah. Sing pada nyanding Panitiane. anak jenengane Mbak Bibas. Ya, maaf. Oh, baru sering nangis tuh kok wis tenang bae. Sing penting dhewe nglakoni sing bener. Difitnah ora apa-apa lumrah wis. Alhamdulillah. Wis pokoke pernah kita bersama-sama saling mendoakan kembali ke laptop bahwa yang penting adalah menjadi anak soleh-solehah, berakhlak karimah dan menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagian yang kepengen saya ceritakan kepada kalian semuanya. Dan untuk selanjutnya kami tetap mengharapkan dukungan dari kalian semua. Sedikit SMS kita yang muridnya dengan baik. Sampai harapan dia ya kita pada sekolah tanggal Senin, kapur ayam, singgawan di kelompok resani kan muridnya mau beli apa sih ini? Beli upacara sampai ke Madrid. Ya? SMP harapan dulu itu muridnya sampai 700 sampai 800. Sekarang sudah almarhum. Jadi iya maksud saya bukan lagi pamer, kita yang istiqomah alhamdulillah. PGRI ya, aku nangis Mbak Siti nang PGRI SMP negeri pengumuman kan PGRI melu nang lulus nang SMP negeri pengumuman sing ora lulus dikumpulna nang sebelah ruangan diomongaken sekolah negeri sore ngerti ra? Sekolah negeri sore ya gelem kabeh. Wong sekolahnya memang nang SMP itu PGRI. Naudzubillah min dzalik. Semua perbuatan yang tidak baik, apapun alasannya, suatu saat Allah akan membalasnya dengan tidak baik. Bismillah, semua perbuatan yang baik, walaupun sebiji zarah, insya Allah Allah juga akan memberikan balasan yang baik. Semoga kita termasuk golongannya yang menjadi orang-orang yang beramal baik. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan terakhir, terima kasih ini kepada alumni-alumni yang selalu saya japri begitu. Ketika saya mengelola yayasan, sejak kalian sekolah, si kemutan ora sing jenengane program orang tua asuh, kemutan ora. Mungkin di antara kalian ada yang termasuk menjadi siswa asuh. Tak boleh